Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam Bu Santi. Wah, apa kabarnya nih hari ini Bu Yaya? Alhamdulillah baik Bu Santi. Alhamdulillah. Nah, Bu Yaya, kan sebelumnya saya sudah menginfokan ya dengan Bu Yaya bahwa kita akan melakukan supervisi di kelas Bu Yaya. Oh iya. Tapi sebelum kita melakukan supervisi, saya mau melakukan praobservasi dulu nih sama Bu Yaya Baik, Bu nih. Santi. Siap. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bu Yaya nih mau melakukan supervisi? Rasanya campur aduk Bu Santi antara pokoknya semangat, jadi tambah semangat gitu. Seneng karena pastinya akan dapat wawasan, ilmu lagi, bertambah lagi pengalamannya dalam pembelajaran itu. Ya, karena saya yakin Bu Yaya juga sepertinya sangat semangat 45 ya dalam kalau saya perhatikan Bu Yaya itu sangat semangat 45 saat mengajar gitu ya. Ya itu karena termotivasi juga Bu Santi, pertama seneng dengan anak-anak kalau sudah di kelas. Jadi mau apapun masalah kita di rumah, kalau udah di sekolah tuh bawaannya senang aja gitu. Wah, luar biasa Bu Yaya ini. Saya yakin Bu Yaya juga pasti bisa menerapkan praktik-praktik baik di kelasnya ya. Amin Bu Santi. Nah, Bu Yaya, kan nanti kita akan melakukan supervisi nih ya. Saya akan supervisi Bu Yaya, melihat Bu Yaya di kelas, mengajar seperti apa. Kira-kira apa yang sudah Bu Yaya persiapkan untuk nanti supervisi nanti? Untuk supervisi nanti saya persiapannya sesuai program pembelajaran yang sudah saya buat Bu Santi. RPP-nya juga saya rencanakan strateginya seperti apa, medianya apa, kegiatannya apa, sumbernya yang dipakai apa saja, seperti itu Bu Santi. Kemudian tentunya memakai kelompok untuk kelompok anak-anak di kelompok seperti itu Bu Santi. Oh, berarti sudah ada kiat-kiat khusus nih ya buat nanti yang akan dilakukan Bu Yaya, yaitu menggunakan kelompok-kelompok saat belajar ya Bu Yaya? Iya Bu Santi, betul sekali. Nah, saya ingin bertanya nih Bu Yaya nih, kira-kira dari praobservasi ini harapan apa saja sih yang Bu Yaya inginkan Sebelum terjadi supervisi Bu Santi, dengan adanya praobservasi seperti ini, mudah-mudahan saya bisa memperbaiki lagi, merevisi jika memang masih ada kekurangan atau yang perlu ditambahkan, agar supervisi nanti berjalan dengan lancar, kemudian berjalan dengan baik dan penuh dengan motivasi seperti itu Bu Santi. Tentunya saya juga mohon nih dukungannya dari Bu Santi agar supervisinya lebih baik lagi. Wah, ini sangat luar biasa nih Bu Yaya. Persiapannya sepertinya sudah sangat mantap sekali nih, kayaknya matang nih. Insya Allah Bu Santi dipersiapkan dengan harapan-harapan Bu Yaya ingin menjadi lebih baik lagi, semoga itu tercapai Bu Yaya. Amin Bu Santi. Nah, saya yakin Bu Yaya bisa mewujudkan harapan-harapan tersebut. Amin Bu Santi. Mohon ini juga ya Bu Santi sharingnya. Iya, kita sama-sama belajar Bu Yaya, kita sama sharing. Nah, nih Bu Yaya, lalu nanti saat supervisi nanti kira-kira praktek-praktek apa saja yang akan Bu Yaya lakukan di kelas? Iya, yang sudah saya rencanakan seperti yang saya bilang, sesuai program pembelajaran pada hari tanggal supervisi Bu Santi akan dilaksanakan. Rencananya saya akan membuat suatu kegiatan berupa praktek Bu Santi. Kebetulan materi yang akan pelajari salah satunya adalah tentang zat campuran dan zat tunggal seperti itu Bu Santi. Dalam hal ini saya akan bertanya dulu terlebih dahulu pada anak-anak, kira-kiranya disepakati media apa saja yang akan kita gunakan saat praktek nanti. Seperti itu. Sebelumnya saya tanya dulu pada anak-anak. Anak-anak sepakat, Ibu, nanti saya kelompok sirup seperti itu, nanti saya kelompok teh manis ya Bu, saya kelompok susu, saya kelompok seperti itu Bu Santi. Jadi saya tanyakan kepada anak-anak terlebih dahulu. Berarti dalam prakteknya Bu Yaya ini benar-benar melibatkan pendapat dan ide-ide dari murid ya Bu Yaya? Dari Bu Santi. Wah, selain dari kita juga kita belajar di kelas gimana supaya anak-anak itu senang karena sesuai keinginan mereka gitu. Nah,
sepertinya Bu Yaya sudah sangat mempelajari nih pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang betul masih terus belajar dan belajar. Oh, sepertinya luar biasa nih Bu Yaya. Nah, tadi kan Bu Yaya menceritakan bahwa pendapatnya saya kembalikan pada anak-anak, ingin media pembelajarannya apa saja, mereka ingin nama kelompoknya apa saja, apakah itu tadi sirup, terus susu. Nah, kayaknya menarik sekali tuh ya, jarang kok kelompok namanya sirup atau susu. Nah, sebenarnya ini pembelajarannya ini tentang apa dan tujuan pembelajarannya ini apa Bu Yaya ya? Jadi di sini pembelajaran ini tentang zat tunggal dan campuran Busanti. Dari situ anak-anak khususnya salah satunya mereka sepakat untuk membawa minuman kata mereka supaya juga setelah pembelajaran itu bisa diminum langsung oleh teman-temannya. Di sini tujuannya sebenarnya sesuai yang sudah saya RPP, boleh dilihat misalnya? Iya, boleh. Ya, di sini sesuai yang ada di RPP saya. Dengan menggunakan media yang dipilihnya sendiri, murid dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan media cetak dan menyajikan hasil diskusi secara lisan dan tulisan dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan media yang dipilihnya sendiri, murid dapat mengidentifikasi zat penyusun suatu benda dan menyajikan hasil diskusi secara lisan dan tulisan dengan benar. Ya, jadi seperti itu kita berarti ini tidak hanya pelajaran seperti itu, tidak hanya pelajaran IPA saja ya Bu Yaya ya? Ya betul. Pasti ada pelajaran lainnya ya? Tentang iklan misalnya. Oh, ada tentang iklan juga. Ya, wah, mewah sekali. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang akan Bu Yaya lakukan, kira-kira area apa saja nih yang ingin Bu Yaya kembangkan? Di sini selain prakteknya, konsepnya supaya mereka dapatkan, saya juga di keterampilannya dalam keterampilan berkomunikasi. Contohnya Bu Santi seperti ini, iklan ya Bu Santi. Iya. Iklan di sini saya terapkan ke anak-anak supaya mereka bagaimana sih mendemonstrasikan cara mengiklankan produk. Contoh produknya tadi ada kelompok yogurt seperti itu Bu Santi. Mereka bisa bawa yogurtnya aslinya, mereka langsung iklankan. Selain itu mereka juga bisa gambar bentuk yogurtnya, mereka kasih warna yang menarik, baru mereka komunikasikan di depan teman-temannya seperti itu Bu Santi. Oh, berarti dari tujuan itu area yang ingin dikembangkan itu selain anak mengetahui unsur-unsur zat ya, betul, bisa. Lalu juga mereka mengetahui mampu berkomunikasi, mengkomunikasikan dari hasil yang dia buat kayak gitu ya Bu Yaya. Betul sekali Bu Santi. Wah, keren sekali nih Bu Yaya. Jadi anak itu dituntut tidak hanya jadi pelajar saja ya, tapi dia bisa mengkomunikasikan layaknya seperti guru seperti itu ya Bu Yaya. Betul Bu Santi. Mereka mempresentasikan di depan teman-temannya, mereka mengiklankan produk mereka. Contohnya tadi Bu Santi ini seperti sirup Bu Santi ya, atau seperti minuman susu, mereka bisa berkarya tuh, mereka bisa campur sirup itu dengan susu, minuman, lalu mereka iklankan ke teman-temannya, boleh dikasih merek tersendiri, boleh. Wah, keren sekali. Berarti dari kegiatan-kegiatan Bu Yaya, terus materi-materinya, nah kira-kira untuk agar terlaksana kegiatan pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yaya, itu apa saja yang harus disiapkan oleh Bu Yaya dari awal? Ya, seperti yang sudah saya tadi katakan Bu Santi, sesuai program tentunya tanggal hari itu apa sih di program materinya? Oh, kebetulan di situ tentang iklan dan tadi zat campuran, zat tunggal ya Bu Santi. Nah, yang saya persiapkan ya Bu Santi ya, yang saya persiapkan adalah medianya Bu Santi. Apakah media itu disediakan oleh guru seutuhnya? Nah, di situ kebetulan saya sepakati sama murid. Kebetulan mereka, Bu, medianya nanti kami yang bawa sendiri aja Bu, gitu, supaya kami bisa kreatif masing-masing, gitu, seperti itu. Akhirnya dari media itu mereka bawa masing-masing Bu Santi. Udah medianya media yang ada di rumah aja Bu Santi, begitu, media yang sudah didapatkan, seperti itu. Oh, berarti mantap sekali nih ya. Jadi kerja sama antara guru dan murid ada gitu ya Bu Yaya ya, nanti akan dilakukan. Jadi medianya selain guru yang menyiapkan dan
mengembalikan lagi kepada murid, ternyata mereka juga beride dan berinisiatif untuk menyediakan sendiri ya gitu ya. Wah, anak-anaknya sepertinya sangat luar biasa semangatnya nih, sama seperti Bu Yaya nih. Lalu nih, strateginya apa saja strategi pembelajaran yang digunakan? Kebetulan di sini strategi pembelajaran digunakan pertama ini Bu Santi ya, diskusi kelompok. Mereka melakukan diskusi kelompok, kemudian mereka maju mempresentasikan tentunya Bu Santi. Dalam kelompok ini terbagi menjadi 4 Bu Santi, 4 kelompok yang isinya sekitar 5 sampai 6. Nah, dari situ diadakan kegiatan praktek Bu Santi. Praktek, kemudian mereka mendemonstrasikan cara mengiklankan produk yang sudah mereka praktekkan itu. Jadi ada strateginya itu dengan mengelompokkan belajar mereka ya, lalu juga mereka mendemonstrasikan ya. Wah, cukup bervariasi nih Bu ya. Nah, dari kegiatan yang tadi itu ada banyak sekali rangkaian kegiatan ya Bu ya. Nah, apakah ada kekhawatiran Bu Yaya nih dalam nanti pembelajaran yang ingin Bu Yaya lakukan nanti gitu? Sebenarnya yang agak dikhawatirkan saat itu ada air panasnya Bu Santi saat praktek itu. Dan mereka masing-masing, oh Bu, saya nanti ingin membuat produk susu gitu, membuat sirup. Itu kebetulan pakai air panas dulu Bu Santi untuk mengaduk susunya itu, dicampur gula seperti itu ya. Itu saya ada rasa khawatir nanti kira-kira gimana ya Kak? Takut kena tangan anak-anak, tumpah, takut terjadi bahaya. Tapi alhamdulillah Bu Santi, mudah-mudahan saya komunikasikan pada anak agar hati-hati seperti itu. Jadi kekhawatirannya Bu Yaya itu khawatir media yang dibawanya itu kan air panas ya. Iya, nah kan mengenai anak gitu ya. Iya. Padahal air panas juga kan sebenarnya dibutuhkan gitu ya Bu Yaya ya, karena mudah larut ya, mudah melarutkan zat tersebut. Tapi dari kekhawatiran Bu Yaya yang tadi sampaikan, apakah Bu Yaya ada solusi gitu? Andai kata kekhawatiran Bu Yaya itu terjadi, atau bagaimana cara meminimalisir kekhawatiran Bu Yaya itu? Ya, jadi Bu Santi, rasa khawatirnya itu air panas, terutama air panas itu saya buat menjadi satu wadah saja, dan saya menyiapkan air panasnya karena khawatir kalau anak-anak yang bawa khawatir tumpah di jalan gitu Jadi saya siapkan sendiri untuk air panasnya saja satu wadah. Anak-anak nanti berkelompok bergiliran seperti itu Bu Santi, air panasnya dibagi-bagi. Jadi saya bisa memantau nanti rencananya seperti itu. Sambil saya pesan agar hati-hati sih terutama. Jadi sudah bisa membayangkan ya. Jadi air panasnya itu karena dibutuhkan ya, medianya dibutuhkan air panas. Jadi untuk meminimalisir kekhawatiran yang akan terjadi, jadi Bu Yaya yang menyiapkan ya. Betul. Jadi anak-anak tuh hanya membawa seperti kayak tadi sirup gitu ya, susu ya, gula ya. Sedangkan yang media yang kira itu akan mengkhawatirkan itu disediakan oleh Bu Yaya ya. Solusinya Oh iya, cukup menarik nih. Nah, tadi juga saya tertarik sekali dengan apa yang sudah dikatakan Bu Yaya gitu ya. Dan saya sepertinya ingin sekali gitu ya segera melihat seperti apa sih gitu ya yang tadi diceritakan Bu Yaya, disampaikan oleh Bu Yaya, seperti apa gitu pada kenyataannya. Saya penasaran nih ya Bu Yaya ya. Nah, kira-kira kapan nih saya bisa mulai melihat Bu Yaya mengajar yang tadi Bu Yaya sebutkan tuh? Ya Bu Santi, kalau melihat jadwal ya Bu Santi ya, kebetulan saya bisa di hari Senin Bu Santi, Senin tanggal 22 Mei 2023. Seperti itu Bu Santi. Wah, berarti hari Senin Bu Yaya siap ya kalau saya melihat Bu Yaya ya. Bu Santi. Soalnya saya penasaran nih, kayaknya kegiatan-kegiatannya sangat menarik gitu ya, karena Bu Yaya begitu aktif melibatkan anak-anaknya, dan mereka juga sangat sepertinya sangat termotivasi gitu. Iya Bu Santi. Selain itu juga sebelumnya mereka saya berikan ini Bu Santi tugas rumah gitu agar orang tuanya terlibat tugas gitu. Wah. Dan ini untuk iklan dalam hal iklannya. Jadi
mereka tentunya punya aktivitas menggosok gigi contohnya dari apa sih odol yang mereka pakai gitu. Jadi di situ sekaligus orang tua bekerja sama memvideokan anak dalam membuat iklan odol itu. Jadi situ terjadi kerjasama antara si anak dan orang tua. Wah, keren nih. Jadi komunikatif ya, selain antara Bu Yaya dengan murid, tapi antara Bu Yaya dengan orang tua dan murid dengan orang tua juga ya. Betul. Jadi melibatkan beberapa orang di dalam pembelajarannya. Iya, Bu Santi. Orang tua, siswa, tentunya sama saya gitu. Wah, keren sekali nih. Jadi orang tua juga diikut sertakan menyiapkan pembelajaran anak untuk di sekolah dari rumah gitu ya. Jadi anak begitu sampai di sekolah mereka sudah siap untuk berkomunikasi ya. Komunikasikan apa yang sudah dia lihat dari kemasan seperti yang tadi odol yang Bu Yaya sampaikan ya. Cukup menarik nih. Nah, kira-kira menurut Bu Yaya untuk pembelajaran ini atau kegiatan belajar ini tercapai sesuai dengan harapan Bu Yaya, kira-kira Bu Yaya itu butuh dukungan siapa saja sih atau butuh dukungan apa saja? Untuk hal dukungan tentunya Bu Santi ini tidak terlepas Bu Santi ya. Sebagai seorang guru kita membutuhkan rekan sejawat untuk saling sharing dalam hal pembelajaran. Terutama saya sesama guru kelas 5, teman saya Ibu Dina Magdalena, saya sharing seperti itu terlebih dahulu. Bu, untuk pembelajaran materi ini kira-kira gimana nih Bu, akan mengadakan kegiatan apa gitu. Alhamdulillah Bu Dina juga pelajaran tentang zat campuran itu juga sama ya Bu ya. Jadi di situ kita sharing aja. Kemudian juga tentunya juga saya butuh dukungan dari Bu Santi nih, tentunya juga jangan mensupervisi saya seperti itu. Tentunya dari kepala sekolah juga dukungannya apakah setuju atau tidak dengan FLP yang saya buat pada hari itu. Tapi juga saya yakin nih kalau sekolah pasti sangat setuju dengan RTP yang dia buat sepertinya karena memang sangat menarik dan sangat mengaktifkan kelas gitu. Jadi suasana kelas itu hidup tidak hanya yang pasif saja ya. Iya, diusahakan agar anak itu berpartisipasi aktif pada saat pembelajaran nanti bukan harapan saya. Ya berarti Bu Yaya butuh dukungan teman sejawat pastinya ya, dan juga kepala sekolah ya, itu sangat mendukung juga. Iya. Nah, dari kegiatan ini, pelaksanaan yang akan Bu Yaya lakukan, apa komitmen yang bisa Bu Yaya lakukan, yang bisa Bu Yaya terapkan agar kegiatan-kegiatan atau strategi yang Bu Yaya sampaikan di pembelajaran itu bisa terus digunakan, dilakukan di Bu Yaya? Ya, komitmennya tentu saja saya sepakati sama anak-anak ya Bu Santi ya. Salah satunya dengan cara mengadakan refleksi Bu Santi. Jadi setelah pembelajaran pada itu, hari itu saya usahakan untuk mengadakan refleksi bagaimana perasaan anak-anak saat pembelajaran pada hari itu gitu. Untuk pembelajaran saya ke depannya gitu Bu Santi. Supaya lebih meningkat lagi kemauan anak-anak seperti apa sih, seperti itu Bu Santi. Nanti akan saya adakan refleksi setelah pembelajaran. Oh ya, jadi untuk mengetahui atau bisa berkomitmen dengan diri sendiri, dia juga harus bisa merefleksi gitu ya Bu Yaya ya. Jadi apa sih kekurangan yang sudah saya sampaikan, apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang harus saya perbaiki, sehingga Bu Yaya bisa berkomitmen ya. Betul. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus kembali dilakukan, yang terus dikembangkan gitu ya, sehingga Bu Yaya bisa berkomitmen. Oke nih Bu Yaya, sepertinya wawancara kita atau observasi kita sudah cukup jelas ya, dan saya sangat tidak sabar nih ingin melihat Bu Yaya mengajak di kelas nanti nih Bu Yaya. Iya Bu Santi, saya juga tidak sabar nih Bu Santi, sekaligus deg-degan juga ya Bu Santi, nanti akan disupervisi ya, itu. Karena ini mungkin hal yang baru ya Bu Yaya buat kita, karena berdiferensiasi ya, seperti apa Bu Yaya.
Oke, Bu Yaya, semangat terus Bu Yaya. Amin. Nah, semoga kedepannya sukses buat Bu Yaya ya. Dan semoga nanti kegiatan supervisinya lancar. Amin Bu Santi, terima kasih Bu Santi Ya. atas support, dukungan dan semangatnya. Ya, sama-sama Bu Yaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Bu Yaya keren. Keren ya jawabannya.